yang terhormat Ketua DPD atau yang sudah mewakili tadi, yang terhormat Ketua DPC Ibu Luciatiwe, dan yang terhormat Ketua-Ketua Ranting, Bapak Ibu Ketua Wilayah yang hadir pada pagi hari ini, dan yang terhormat dan yang sangat saya kasihi perutusan dari Ranting. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Pemilik kehidupan atas anugerah dan rahmat-Nya. Tuhan masih mengizinkan kita waktu, memberikan kita nafas kesehatan, dan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berada di aula ini. Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Agustina Syura. Tetap berdiri, Mars WKRI. Wahai
peserta Convercap, mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat perlindungan-Mu bagi kami semua yang telah hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan selamat, khususnya anggota WKRI DPC Santa Familia Sikumana, pendamping rohani, para pengurus DPP, DPD, serta undangan lainnya yang telah hadir. Semoga kami semua diberkati, dibimbing, dilindungi, dan dijauhkan dari segala cobaan dan rintangan, agar semua kegiatan kami pagi ini boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mohon, bimbinglah kami dan berilah kami rahmat cinta kasih-Mu, kedamaian, kesabaran, kebijaksanaan, kesejahteraan, kesederhanaan, kesehatan jiwa dan raga, serta keselamatan sepanjang hari ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, tuntunlah kami semua dalam menjalankan proses Convercap ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan kami, terlebih kehendak Ilahi-Mu. Berkatilah seluruh panitia agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan adil. Hanya syukur dan manfaat demi suksesnya kegiatan Convercap ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah merancang kami dari tidak ada menjadi ada. Pada hari ini kami juga sedang merancang para pengurus ketua WKRI DPC Santa Familia Sikumana. Kiranya Engkau memberkati juga rancangan kami ini, memberkati kami semua, khususnya yang memiliki hak suara, sehingga karena berkat-Mu kami dapat menentukan pilihan kami yang tepat, dan siapapun yang nantinya terpilih juga merupakan rancangan-Mu yang sungguh sangat indah. Ya Allah Bapa kami dalam surga, berkatilah para calon ketua WKRI DPC ini, Santa Familia, kini agar mereka semua memiliki sikap yang rendah hati, penuh cinta, dan juga kemampuan untuk menjalankan visi misi dari organisasi tercinta ini, yang selalu memiliki semangat untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Jauhkanlah mereka dari sikap egois, sombong, ambisius, serta hanya mementingkan diri sendiri. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami serahkan seluruh harapan kami ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Ana, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Sebelum saya melaporkan laporan panitia, izinkan saya dulu untuk mendahulinya dengan sebuah pantun, karena memang sekarang lagi tren-trennya berpantun, jadi kita juga mengikuti tren-tren itu. Okay. Dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang tulus terucap kepada hadirin yang terhormat. Laporan Panitia Pelaksana Konferensi Cabang ketiga WKRI Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia Sikumana Kupang.
Yang terhormat Penasihat Rohani Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia, Pater Sebas Wajang SVD. Yang kami hormati anggota Presidium 1 dan anggota Presidium 2, Ibu Yuli Saloso dan Ibu Justina Lema, Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Agung Kupang. Yang kami hormati Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santa Familia, Ibu Lucia Tiwe. Yang kami hormati para pengurus WKRI, DPC dan DPD yang mungkin hari ini hadir di tengah-tengah kita, khususnya DPD kemana atau yang mewakili. Yang kami hormati para ketua wilayah separoki Santa Familia yang sempat hadir. Yang kami hormati para ketua DPC sewilayah kerja Dewan Pengurus Daerah Keuskupan Agung Kupang. Yang kami hormati Ketua Ranting se-DPC Paroki Santa Familia Sikomana. Yang kami hormati para suster yang mungkin hari ini belum hadir, kuasa atas kasih dan penyelenggaraannya. Maka hari ini Sabtu 29 Maret 2025, Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santa Familia siap melaksanakan Konfercat 3 berdasarkan surat keputusan WKRI DPC Santa Familia nomor SK-WKRI.DPC.Sanfam-1/2025 kegiatan tentang pengangkatan panitia Konfercat 3 Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santa Familia Sikomana Kupang. Panitia telah mempersiapkan penyelenggaraan Konfercat ini secara maksimal. Kegiatan Konfercat ini terlaksana berkat kerjasama yang baik dari seluruh panitia. Berbagai persiapan yaitu melalui rapat-rapat secara rutin, baik informasi secara lisan maupun tulisan, dan saling bahu-membahu mempersiapkan Konfercat ini sehingga hari ini boleh berjalan. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak kekurangan yang akan ditemui dalam kegiatan Konfercat ini yang tak dapat dihindari, karena sebagai manusia kami pun tidak luput dari segala kekurangan itu. Dan perkenankan kami menyampaikan sekali lagi selamat datang dalam Konfercat 3 dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Dalam Konfercat 3 ini kami mengangkat tema WKRI bergerak bersama menjadi penabur benih Injil yang menghidupkan dan membangun spirit solidaritas dan subsidiaritas. Hadirin yang kami banggakan, izinkan saya untuk melaporkan beberapa hal. A. Latar belakang. Dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Paroki Santa Familia Sikomana Kupang masa bakti 2022-2025, maka diselenggarakan Konfercat ketiga yang merupakan rapat paripurna tingkat cabang dengan sistem perwakilan ranting, diselenggarakan sekali dalam 3 tahun oleh Dewan Pengurus Cabang sebagai pertanggungjawaban
masa bakti kepengurusan serta menetapkan langkah organisasi di 3 tahun mendatang dan memilih pimpinan organisasi di tingkat daerah. Perencanaan yang telah dan penentuan kebijakan yang tepat dalam organisasi akan mendukung keberhasilan karya pengabdian wanita Katolik Republik Indonesia sebagai bagian dari warga gereja dan warga negara yang potensial dan merupakan kekuatan moral dan sosial di dalam masyarakat. B. Maksud tujuan. Maksud konversi cabang 3 Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Santa Familia Sikumana diselenggarakan sebagai forum pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Santa Familia Sikumana periode 2022-2025. Tujuan diselenggarakan Konfercap 3 DPC Wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Santa Familia Sikumana yakni 1. Menyamakan persepsi dan pemahaman serta penghayatan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga WKRI. 2. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Santa Familia Sikumana periode 2022-2025. 3. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Santa Familia Sikumana periode tahun 2025-2028. 4. Konfercap dan anggaran rumah tangga Bab 5 tentang pelaksanaan musyawarah, Pasal 19 tentang konferensi cabang. 2. Keputusan Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia dalam rapat pleno tanggal 29 Januari 2025 tentang penyelenggaraan Konfercap 3 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Paroki Santa Familia Sikumana. 4. Tema WKRI bergerak bersama menjadi penabur benih Injil yang menghidupkan dan membangun spirit solidaritas dan subsidiaritas. 5. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan Sabtu 29 Maret 2005 jam 8.00 sampai dengan selesai. Tempat Aula Gereja Paroki Santa Familia. Peserta Konfercap sesuai dengan Torah yang akan buat berjumlah 80 orang yang terdiri dari 1. Dewan Pengurus Cabang Santa Familia Sikumana, yang kedua 6 ranting yang terdiri dari utusan 3 orang, peninjau 2 orang, jadi kali 6 cuma 30. 3. Penasihat rohani 1 orang. 4. DPD WKRI Kusupan Agung 5 orang. 5 undangan lain yang ditentukan oleh DPC. Biaya Konfercap berdasarkan anggaran rumah tangga bab 5 tentang pelaksanaan musyawarah pasal 19 ayat 5. Biaya penyelenggaraan Konfercap ditanggung oleh seluruh ranting. Materi Konfercap ketiga yang pertama rekoleksi yang sudah dilaksanakan tanggal 27 kemarin hari Kamis. Yang kedua lokakarya atau seminar yang berjudul atau bertemakan perempuan berdaya dan berpengharapan, yang membangun komitmen yang kuat untuk menghormati serta membela hak asasi dan martabat hidup semua orang dari konsepsi hingga kematian. Materi
Materi sidang, pleno dan komisi. A. Laporan pertanggungjawaban DPC. 2B. Rancangan program peningkatan kualitas organisasi periode 2025 dan 2028. C. Rancangan program kerja periode 2005-2008. D. Masukan dari Rakorsa, rapat berkala DPC, ranting dan seminar atau loka karya. Penutup, semoga konferensi ini berjalan lancar dan aman, dan bagi seluruh peserta agar dapat mengikuti konferensi ini sampai selesai. Akhirnya saya sebagai ketua panitia meminta dengan hormat kepada Ibu Anggota Presidium 1 Dewan Pengurus Daerah Kusupan Agung Kupang untuk membuka kegiatan konferensi 3 ini dengan resmi. Kupang, 29 Maret 2025, Ketua Panitia Katarina Nurdian. Akhir kata, saya berpantun lagi. Pagi berkabut berhari-hari, terbang melayang ke hutan jati. Kami menyambut 10 jari, semoga berkenan di hati. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Ketua Pelaksana Panitia. Acara yang berikut, sambutan Ketua DPC kepada Ibu Lucia Tiwe. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alfred, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pater Sebas selaku penasihat rohani PKRI Santa Familia. Yang kami hormati Ibu Anggota Presidium 1 DPD Nusa Tenggara Timur. Jadi yang benar adalah DPD Nusa Tenggara Timur. Karena DPD Nusa Tenggara Timur ada 4 keuskupan di dalamnya, tidak hanya keuskupan Kupang. Yang kami hormati Ibu Justina Lema selaku anggota Presidium 2 DPD NTT, para ketua wilayah, Ibu Ketua Bidang Sosek DPP Paroki Santa Familia, ini merupakan mitra kerjanya WKRI di Paroki. Maelda, terima kasih. Ketua wilayah ada juga MC, ini ketua wilayah juga. Jadi ketua wilayah merangkap MC. Yang kami hormati para ketua DPC yang hadir pada saat ini dari DPC Paroki Santo Petrus Rasul TDM. Ada lagi yang lain saya lihat belum. Yang kami hormati dan selamat datang Bapak Ketua DPP, saat ini masih registrasi di belakang, Bapak John. Yang kami hormati senior kami, para sesepuh WKRI, Mama Tres, ini Ketua WKRI Santa Familia 2 periode 2015-2018, 2018-2022. Yang kami hormati pimpinan Biara Suster RR, Ketua kelompok kategorial, saya lihat ada Ibu Lin, Ketua kelompok kerahiman. Selamat datang di konferensi ketiga WKRI Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Familia. Kita sudah 3 kali konferensi cabang. Yang pertama 2015, kedua 2018, kedua 2022, dan ketiga 2025 ini.
karena di awal Ibu Tres diberi mandat, ditunjuk ya, tidak melalui konvercap. Seiring dengan tema yang kami ambil pada kegiatan kali ini, bahwa WKRI bergerak bersama untuk menjadi penabur benih yang menghidupkan dengan prinsip membangun solidaritas dan subsidiaritas. Sehingga dengan tema ini kita berharap bahwa WKRI dapat menjadi agen-agen perubahan yang positif untuk menjalankan organisasi ini, untuk pelayanan, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan prinsip solidaritas dan subsidiaritas, kita berharap bahwa WKRI bekerja bersama, saling tolong-menolong, saling membantu untuk melayani, untuk mencapai tujuan organisasi ini, dan kita saling menghargai. Subsidiaritas itu saling menghargai kekhususan, menghargai perbedaan masing-masing, menghargai keputusan setiap komunitas. Misalnya keputusan ranting dihargai oleh jenjang di atasnya DPD dengan prinsip berjalannya organisasi WKRI. Terima kasih kepada para ketua ranting yang sudah bekerja bersama selama 3 tahun ini, dan hari ini kita datang semua. Saya apresiasi, saya sungguh terharu sebab di 2024 Pater kami sempat sedikit bergerak tapi keterlibatan agak sedikit kendor, tidak ini tapi 80% dari 100% itu 80%, tapi hari ini saya apresiasi bahwa semua bisa hadir. Kita berharap bahwa semua yang hadir hari ini dapat mari kita memberikan seluruh pikiran dan daya kita, inovasi apa yang akan kita lakukan ke depannya di 3 periode mendatang, dengan kita mengantar mengawal 4 isu kritis WKRI secara nasional. Itu ada 4 isu yang perlu kita jabarkan, perlu kita rencanakan apa yang akan kita lakukan. Yaitu pertama, isu korupsi dan pengeroposan ideologi bangsa. Isu yang kedua adalah isu perempuan dan anak dalam konteks kemiskinan, agar kita dapat mengarahkan kesejahteraan bersama menuju Indonesia emas. Kalau di pemerintah targetnya Indonesia emas di 2045 menjadi generasi emas. Paling tidak perempuan WKRI sedikit berkontribusi untuk anak-anak dan perempuan untuk bisa menciptakan generasi emas 2045. Isu kritis yang ketiga adalah isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, agar dapat menuju ekologi sosial yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan. Dan isu keempat yang perlu kita WKRI, karena supaya WKRI juga tidak tertinggalan saat ini dengan perempuan dan teknologi. Sudah zamannya teknologi merambah di mana-mana, transformasi digital di mana-mana. Kita perempuan juga jangan tertinggal untuk hal itu. Jadi mari kita mengikuti, karena kalau kita tidak beradaptasi dengan lingkungan, kita bisa tertindas. Sehingga kita berharap bahwa semua peserta, utusan, peninjau, pengurus DPD, pengurus DPC yang akan mendampingi, Pater Penasihat Rohani yang mendampingi, dukungan para ketua wilayah, mitra kerja, kelompok kategorial, mari kita bersama-sama membangun bersama dengan WKRI untuk dapat memberikan pikiran dan rencana yang dapat kita lakukan ke depannya, dan juga kita berdoa tadi supaya kita dapat memilih yang terbaik untuk dapat mengawal program kerja kita ke depannya dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk dukungannya selama 3 tahun ini, dari 2022, 2025, dari bulan Februari sesungguhnya, dan saat ini saya mohon maaf kalau sesuai dengan tertib organisasi kita sudah terlambat 1 bulan
namun memang karena kesibukan dan ini ya kita baru mulai melaksanakannya pada saat ini untuk konvertab ketiga. Terima kasih untuk dukungan Pater yang luar biasa, memberikan motivasi, memberikan support yang luar biasa kepada kami WKRI. Terus terang Ibu Ketua DPD dan Ketua Wilayah, kalau kami masih kekurangan dana, Pater bilang sudah saya pinjam dulu, nanti baru kami kasih kembali. Jadi Pater sampaikan kegiatan cari dana, Pater saya pinjamkan dulu uangnya, nanti kamu baru kasih kembali. Jadi dukungan dari Pater sangat luar biasa. Juga dari DPD yang selalu mendampingi di WKRI Santa Familia, sehingga salah satu prestasi luar biasa Pater, kami mengikuti 100 tahun WKRI DPD Santa Familia menjadi juara umum. Karena kami juara umum untuk lomba tingkat DPC seluruh lomba itu di 100 tahun kemarin. Kami juara 2 untuk lomba pangan lokal. Itu sangat dari ranting 6. Timnya itu sangat luar biasa. Ada jus kemangi itu sangat enak, luar biasa rasanya, sangat enak. Kalau kita minum itu jus kemangi itu maunya minum terus, terlalu enak itu jus kemangi, sangat ini. Kemudian juga ada ranting 1. Kemudian kami ada juga di paduan suara. Paduan suara kami harapan 2 dari 8 atau peserta paduan suara yang kami lomba. Jadi terima kasih paduan suara ini partisipan, ada yang belum jadi anggota berpartisipasi untuk menjadi mendukung WKRI. Kemudian juga juara 1 untuk lomba tertib organisasi, termasuk dalam sisi pelaporan. Minta maaf memang karena ketua bidang dan juga ketua DPC juga merangkap ketua bidang organisasi. Bukannya ini, tapi karena merangkap itu sendiri mengawal. Dan yang berikut kami juga di cerdas cermat. Kami mengikuti di lomba cerdas cermat juga, waktu itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi banyak kegiatan yang teman-teman di sini sudah lakukan. Jadi kami sungguh luar biasa. Terima kasih untuk segala dukungan, dan juga kami laporkan juga nanti dalam konvertab ini kami akan membentuk lagi satu ranting. Sudah siap, sudah sepakat, sudah terbentuk, nanti akan ditetapkan dalam konvertab ini adalah ranting 7 di wilayah 9. Itu sudah sepakat. Mari kita beri aplaus. Ini PR 3 tahun dari konvertab 2. 3 tahun pendekatan tiap tahun. Pendekatan terakhir di tahun ini menjelang baru semuanya sepakat. Tadi saya dengar sudah ada hampir lebih dari 20 orang yang akan bergabung dari wilayah 9. Jadi terima kasih Ibu Susan, Ibu Yolan, dan teman-teman Ibu Ave yang siap untuk kita membentuk. Dan juga dalam konvertab ini kami ingin bahwa seluruh nama ranting ini diberi nama Santu dan Santa Pelindung, supaya menjadi nilai-nilai keimanan, menjadi dasar, menjadi contoh yang diimani oleh WKRI dalam melaksanakan seluruh karya-karyanya yang kita akan tetapkan di dalam konvertab ini. Ya, saya berharap bahwa dari konvertab ini kita bisa mendengarkan pertanggungjawaban 1 periode ini, dan juga kita sama-sama berpikir untuk 3 tahun ke depan apa yang kita lakukan, dan mari kita memilih yang terbaik untuk melaksanakan, mengawal kita melaksanakan seluruh yang kita rencanakan 3 tahun ke depan, 2025, 2028. Ya, Pater dan seluruh hadirin yang kami hormati, Ibu Ketua DPD, terima kasih. Mari kita sukseskan kegiatan ini. Memang kegiatan ini agak panjang, tapi ini merupakan satu proses bagi WKRI, proses kaderisasi. Mudah-mudahan saya kira setiap organisasi akan memulai proses seperti ini, karena WKRI ini adalah salah satu organisasi Katolik ormas. Dia masuk dalam ormas, bukan kategori, tapi dia masuk ormas, jadi internal dan eksternal. Kemarin kalau di DPC Santo Yosef itu penasihat rohani Romo Jawa bilang kalau bisa itu WKRI itu jadi
RT, jadi lurah, jadi RW supaya bisa masuk program pelayanan yang lebih ini. Jadi keluar, WKRI harus keluar. Tapi dapat kami gambarkan bahwa WKRI punya kader-kader yang luar biasa. Ada yang anggota DPR, ada yang kader-kader posyandu, ada yang ketua Dasar Wisma. Kalau WKRI kemana ada ketua Dasar Wisma, ada ketua wilayah, ada kader-kader banyak yang sudah berkarya. Terima kasih untuk seluruhnya. Terima kasih untuk panitia dan keras yang luar biasa. Kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Selamat para pemirsa. Sampai Tuhan memberkati. Sedikit saya ubur-ubur ikan lele. Mari kita berkonversi. Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Ketua DPC yang mengakhiri sambutannya dengan sebuah pantun yang sederhana. Selamat pagi semua. Yang kami hormati Ketua Presiden KP, dari DPD NTT, Presiden Tuan, dari DPD NTT, Ketua DPC Situmana, Bapak Ketua DPP, para Ketua Wilayah, para dan semua yang hadir yang kami hormati. Saya tidak terlalu tahu dan tidak terlalu mahir pantun, jadi saya tidak ada di pantun. Karena saya penasihat rohani, maka saya juga ngomong hal rohani. Jadi secara rohani biasanya ada 4 hal yang kita lakukan pada acara-acara seperti ini. Biasanya yang pertama kita bersyukur. Kita bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan selama periode negara ini. Kadang-kadang kita tidak merasakan mungkin kehadiran Tuhan dalam perjalanan negara ini. Karena kadang-kadang Tuhan ada di depan, kadang-kadang ada di belakang, kadang-kadang ada di samping kiri, kadang-kadang ada di samping kanan. Itu kita perlu syukuri. Karena syukur itu memang sangat penting. Dan GKRI yang berbudi luhur hanya ditandai oleh 2 hal saja. Kalau Ibu GKRI mau disebut baik wanita berbudi luhur, pertama, tahu bersyukur, dan yang kedua, tahu memaafkan, mengampuni. Mulai dari dalam keluarga itu sendiri, apakah bisa mengampuni kalau suami berbuat salah, anak berbuat salah. Kalau ibu bisa mengampuni, itu sudah luar biasa sekali. Jadi itu kesempatan pertama adalah mengucap syukur kepada Tuhan atas semuanya yang sudah terjadi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, karena semua perjalanan kita, baik secara pribadi maupun secara organisasi, ada Tuhan di balik itu. Yang kedua yang kita lakukan pada acara seperti ini adalah mengevaluasi, melihat kembali perjalanan. Evaluasi itu bukan menghakimi atau mengadili, tapi melihat titik-titik lemah dalam perjalanan itu sendiri. Jadi titik dalam diri setiap orang itu bilangnya ada yang dinamakan, disebut dengan istilah blind spot. Blind spot. Ibu Elda tahu itu blind spot itu. Blind spot itu adalah titik buta di mana kita tidak bisa lihat sendiri oleh diri sendiri, kalau orang lain yang melihatnya. Itu namanya blind spot. Hampir semua petinju itu ada petugas blind spotnya, yang dia sendiri tidak bisa lihat, tapi dilihat oleh orang lain. Oh, ini kelemahan ini, oh ini harus seperti ini. Evaluasi juga seperti itu. Kita melihat titik-titik lemah yang kita bisa perbaiki, jalani di periode-periode selanjutnya.
dan juga evaluasi kembali fungsi garam dan terang. Apakah kita sudah melaksanakan fungsinya baik atau tidak? Fungsi garam dan terang. Banyak artis yang pindah agama itu karena fungsi garamnya tidak berjalan. Fungsi garam, padahal setiap kita sudah dapat SK sebagai garam itu sejak dibaptis. Waktu dibaptis kita dapat SK sebagai garam dan sebagai terang. Maka melihat apakah fungsinya berjalan baik atau tidak. Apakah BKRI sudah berjalan baik fungsinya sebagai garam atau tidak di tengah masyarakat, sebagai garam terang di tengah masyarakat, sebagai garam. Kita evaluasi, lihat kembali apakah itu sudah berjalan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita perlu lakukan adalah mengumpulkan tenaga. Mengumpulkan tenaga, melihat kembali semua kegiatan program-program itu apakah kita bisa jalan atau tidak. Jadi kita kumpul tenaga supaya bisa lompat lebih jauh. Tenaga kuat dulu baru kita lompat lebih jauh. Jadi sepanjang hari ini kita kumpul tenaga itu supaya bisa berlompat lebih jauh. Jadi tenaga yang kita bisa pakai untuk melaksanakan program-program ke depan untuk 5 tahun ke depan atau berapa tahun, 3 tahun sudah salah. Itu perlu kumpulkan tenaga sebaik-baiknya, melihat segala macam peluang yang bisa dilakukan. Dan yang keempat yang juga perlu kita lakukan pada saat-saat seperti ini adalah minta kado dari Tuhan. Mintalah kado dari Tuhan untuk diri setiap orang, untuk organisasi. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi jangan pernah ragu-ragu. Ada banyak kado yang terbaik yang bisa diberi kepada kita. Serahkan semua program itu kepada dia akan melaksanakan itu. Dan tidak sudah ragu. Kalau kita berjalan sendiri, memang itu tidak percaya Tuhan. Itu tanda kita orang SOMBONG, sombong. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita orang SOMBONG. Karena itu serahkanlah semuanya, minta kado dari Tuhan untuk perjalanan kita, kado dari Tuhan untuk ibu-ibu, kado dari Tuhan untuk keluarga-keluarga, untuk organisasi dan sebagainya. Nah itu saya mengharapkan lebih rohani. Semoga WKI bisa bergerak bersama menjadi garam dan terang itu. Jangan hanya satu orang yang bergerak, tapi semua bergerak bersama untuk menjadi garam dan terang, mengubah masyarakat, mengubah umat Katolik, mengubah diri sendiri, dan mengubah segalanya demi perbaikan kehidupan kita ke depan yang lebih baik. Saya kira itu sudah dua hari saya sampaikan sebagai penasihat rohani. Jadi saya ngomong secara rohani, tidak ada pantun penutup juga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Romo Sebas yang telah memberikan sambutan dan Salve. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Presidium DPD NTT, Ibu Edi Seranggeta, yang hari ini kebetulan dengan tugas yang sama untuk melayani konfercap di Labuan Bajo. Ada 3 DPC yang konfercap, sehingga kami diutus mewakili Ketua Presidium, dalam hal ini kami sebagai anggota Presidium 1 dan juga Ibu Justina Lema sebagai anggota Presidium 2 untuk mendampingi konfercap DPC Santa Familia Sigumana pada hari ini. Walaupun Ibu Lucy adalah Ketua Bidang Organisasi, tetapi secara organisasi setiap konfercap harus didampingi oleh pengurus DPD.
baik yang terhormat Paspor Penasihat Rohani Wanita Katolik RI DPC Paroki Santa Familia Sikumana, Pater Sibas, yang kami hormati Ketua DPP, para Ketua Wilayah, Ketua KUB, Ketua Kelompok Kategorial Paroki Santa Familia Sikumana yang sempat hadir, yang kami hormati Sesepuh WKRI DPC Santa Familia Sikumana, Ibu Tres Tume, dan juga yang kami hormati Ibu Anggota Presidium 2 serta rekan-rekan dari DPD yang sempat hadir, para Ketua Wanita Katolik DPC Paroki yang ada di Kota Kupang yang sempat hadir, ada dari TDM, mungkin yang lain masih berhalangan, dan biasanya seperti ini setiap DPC saling mendukung dengan hadir pada setiap konferensi. Berikut yang kami hormati pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santa Familia Sikumana, para panitia pelaksana konferensi 3 Paroki Santa Familia Sikumana, serta para peserta konversi cabang 3 Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santa Familia Sikumana. Singkatnya, kita semua undangan yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf, izinkan saya membacakan pesan dari Ketua Presidium. Pertama-tama kita menaikkan puji dan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, serta Bunda Maria dan Santa Ana yang senantiasa mendoakan kita Wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santa Familia Sikumana yang boleh melaksanakan konferensi pada hari ini, dan kita semua boleh hadir untuk mendukung suksesnya pelaksanaan konferensi 3 WKRI Santa Familia Sikumana pada hari ini. Pelaksanaan ini merupakan komitmen dari Ketua DPC periode 2022-2025 dan panitia pelaksana untuk tetap menjaga keberlanjutan organisasi ini, khususnya di Paroki Santa Familia Sikumana, sehingga melaksanakan konferensi 3 pada hari ini. Untuk itu, atas nama pengurus DPD, kami memberi apresiasi untuk semua komitmen yang telah diberikan untuk organisasi kita yang tercinta ini. Yang berikut, Wanita Katolik Republik Indonesia sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan atas nama Gereja Katolik harus dapat memainkan peran baik secara internal maupun secara eksternal dalam mendukung pemerintah dan gereja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai wanita Katolik, kita memiliki panggilan dan peran yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi kita juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menginspirasi dan membentuk dunia di sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Wanita Katolik dituntut untuk dapat memahami setiap fenomena yang ada di sekitar kita di dalam masyarakat, serta memetakannya secara baik. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, persoalan-persoalan lingkungan, persoalan-persoalan bangsa dan negara, dan persoalan-persoalan ada dalam kehidupan bergereja yang bisa kita ramu dalam sebuah program kerja yang akan dilaksanakan dalam tugas tanggung jawab untuk periode kepengurusan berikutnya. Ada banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita sebagai wanita Katolik memiliki tanggung jawab untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut, bukan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang sederhana sekalipun. Yang penting kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai panggilan hidup kita sebagai wanita Katolik Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bergereja maupun bernegara. Konversi cabang merupakan forum musyawarah tertinggi
melalui sistem perwakilan dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota. Hari ini Paroki Santa Familia Sikumana melaksanakan konferensi 3 untuk menerima pertanggungjawaban dari pengurus periode 2022-2025 dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan 2025-2028 serta memilih pimpinan periode 2025-2028. Semoga kita semua boleh memberi kontribusi, khususnya para peserta, memberi kontribusi apa yang bisa kita berikan dalam penyusunan program kerja pada hari ini yang akan menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab pimpinan WKRI DP Santa Familia Sikumana ke depan. Ada banyak nasihat dari Pater tadi, dari Ketua DPC yang sudah menjelaskan isu-isu yang akan disusun. Ini adalah program yang turunan dari DPP, dari pusat DPD maupun ke DPC bahkan ke ranting. Kita organisasi yang terstruktur sehingga program kerja kita sudah ada rambu-rambu yang ditetapkan dalam kongres. Untuk itu kami mengharapkan kita semua mengambil bagian dengan memberi pikiran-pikiran yang cemerlang, pikiran-pikiran cerdas yang penuh inovasi dan penuh kreativitas sehingga kita bisa menjadi saksi dan terang Kristus ke depan, khususnya di Santa Familia Sikumana. Atas nama pengurus DPD, izinkan juga kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Pater Seba selaku penasihat rohani wanita Katolik DPC Santa Familia Sikumana yang senantiasa memberi dukungan kepada wanita Katolik Republik Indonesia, karena kami yakin dan percaya tanpa dukungan pastor paroki, WKRI di setiap paroki tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, atas nama pengurus DPD, kami menyampaikan limpah terima kasih untuk setiap dukungan dari Pater selaku penasihat rohani wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santa Familia Sikumana. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pengurus Paroki, ketua-ketua wilayah yang merupakan juga kelompok-kelompok kategorial yang merupakan mitra kerja dari wanita Katolik Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama mendukung melaksanakan setiap program secara bersama-sama yang sudah dicanangkan secara bersama di paroki Santa Familia Sikumana ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia dan segenap pengurus WKRI Santa Familia Sikumana yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Tingkatnya kita semua yang sudah memberi kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara material maupun pikiran, hingga boleh suksesnya pelaksanaan konferensi 3 WKRI Santa Familia Sikumana pada hari ini. Atas nama Presidium, izinkan kami menyampaikan selamat berkonferensi bagi seluruh peserta konferensi ketiga Wanita Katolik Republik Indonesia DPC Santa Familia Sikumana. Kiranya dapat berlangsung dengan baik dan lancar, membuahkan hasil yang berguna untuk melayani sesama dalam karya perutusan di tengah umat dan masyarakat, dengan memanjatkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta dukungan doa Santa Ana sebagai pelindung organisasi Konferensi 3 Wanita Katolik Republik Indonesia Paroki Santa Familia Sikumana dengan resmi kami buka. Sekian dan terima kasih. Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur Josephine Seranggeta. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi.
Baik, kita masuk ke acara yang berikut, penyerahan cenderamata. Kami mengundang Ibu Ketua DPD Keuskupan Agung Kupang atau yang mewakili untuk bisa maju ke depan. Ya, Pater silakan. Ya, Bapak Joan sebagai Ketua DPP Paroki Santa Familia Sikumana. Terimalah kenangan indah dan lukislah di dalam hati Santa Familia tetap terbaik di Nusa Tenggara Timur. Ya, mohon izin sebelum kembali bisa mengambil foto bersama dengan Ketua DPC dan Panitia Pelaksana sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan buat DPC Paroki Santa Familia Sikumana. Terima kasih kepada Bapak Ketua Wilayah diundang untuk mengambil foto bersama. Suster, mari. Kelompok kategori Allegio dan yang ada, mari bergabung bersama-sama untuk mengambil foto bersama. Bersiap-siap untuk DPC Sekota Kupang. Setelah ini DPC Sekota Kupang bersiap-siap. Gaya bebas. Iya, DPC Sekota Kupang, mari silakan. DPC Sekota Kupang.
bersama-sama mengambil foto. Di atas. Partai yang mohon izin kami silakan kembali di atas dengan foto atau di bawah. Oh iya. Dan semua anggota yang ada. Semua berdiri, semua berdiri. Mari kita berdiri semua di belakang, ayo berdiri. Mari di belakang berdiri semua kok. Sayang-sayang yang di belakang mari dulu kok. Nanti tidak ada wajah di DPC Paroki Santa Familia. Baik, terima kasih kepada mama yang telah bersedia untuk mengambil foto bersama. Kita akan masuk ke acara Senin, tetapi saya juga tidak kalah dengan panitia pelaksana dan Ibu Ketua DPC untuk memberikan sebuah pantun yang sederhana. Jalan-jalan ke Kota Kupang, Kota Karang. Jangan lupa jalan-jalan ke Paroki Santa Familia. Kalau sudah menyatakan I love you WKRI, jangan lupa mampir ke DPC dan ranting. Mari kita maju bersama dan sukses bersama, kedepannya akan lebih baik. Hidup WKRI, khususnya Paroki Santa Familia Sikumana dan semua DPC yang ada di Keuskupan Agung Kupang. Semoga karya-karya yang baik mari kita melaksanakan seperti apa yang dipesan